Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibtu Pangestu, perwakilan dari kelompoknya yang beranggotakan satu Rizky Haji Pangestu, dua Maulana Gibran Ibnu Novinda, tiga Fajar Gilang Ramadan, dan empat saya sendiri Bibtu Pangestu. Di sini kami ingin mendemokan program Udo yang berfungsi untuk membantu UMKM Bubazon dalam proses bisnis mereka agar terlihat lebih mudah dan dapat digunakan secara efisien. Saya akan menjelaskan modul Odoo yang telah kami sertakan, yaitu satu inventory, dua sales, tiga purchase, empat point of sale, kemudian 5 employee. Yang pertama saya jelaskan adalah inventory. Kita klik inventory, kemudian kita pilih master data, kemudian produk. Sedikit penjelasan di inventory ini. Inventory merupakan gudang yang menyimpan berbagai produk yang tersedia. Jika kita ingin menambahkan barang ke dalam gudang, kita bisa lakukan create, kemudian kita tambahkan nama barangnya. Di sini saya akan menambahkan gula pasir X. Nah, karena basis dari Bubazon adalah menjual boba, kita hilangkan can be sold ya. Kita bisa set di sini, kita tentukan apakah ini tipe produknya untuk penyimpanan. Produk kategori kita biarkan saja. Untuk internal reference ini sebagai penanda dari barang atau produk tersebut supaya lebih mudah dicari. Kita bisa kan Bob, lalu kita tentukan gula pasir itu barang apa. Kita isi 9 ya. Lalu kita isi sales price-nya 0 karena gula pasir itu dijual dari Bubazon. Lalu kita bisa set harganya, kita set 5.000 sebagai contoh. Kemudian kita bisa lihat di sini. Kalau sudah seperti ini, kita save. Dan kalau sudah seperti ini, untuk kita bisa mengedit jumlah dari barang ini dengan cara kita klik on hand, kemudian kita klik create, lalu kita pilih boba atau stock, kemudian kita ganti jumlahnya menjadi 7. Ini sebagai contoh 7 saja. Lalu kita klik save. Lalu jumlahnya akan berubah menjadi 7 dengan harga 35.000. Kalau sudah, kita balik ke produk, lalu selesai untuk inventory. Kemudian kita berlanjut ke modul purchase. Sedikit penjelasan, modul purchase ini kita bisa membeli bahan baku dari vendor. Barang yang kita beli dari vendor akan menambah stok di gudang. Dan jika kita
penjual akan mengurangi stok di gudang. Hal yang pertama harus dilakukan adalah kita membuat data vendor atau suppliernya terlebih dahulu. Karena di sini saya sudah membuat data vendor, kita lihat saja ya. Untuk contohnya adalah Sri Mulyani dengan addressnya Desa Kameri, RT 5 di Indonesia. Di sini lalu untuk nomor HP-nya 081, kemudian emailnya Oga. Kalau sudah membuat data vendor, kita kembali ke purchase untuk membuat penawaran ke vendor dalam memesan bahan baku untuk menambah stok gudang. Caranya kita create, lalu kita isikan vendornya atau supplier. Kita bisa isikan PO10, lalu kita masukkan produknya. Produknya bubuk tiramisu dengan jumlah 7. Karena produknya sudah saya set harganya, maka jumlahnya akan tercantum sendiri di sini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa lihat di sini ada send by email, print RFQ, kita bisa mengirimkan email kepada supplier. Kita tunggu, dan ini dia email yang akan kita kirim ke vendornya. Kita klik send, dan status kita save terlebih dahulu. Status dari RFQ menjadi RFQ send disertai dengan email yang sudah terkirim. Statusnya. Kalau sudah dipastikan terkirim, kita klik confirm order. Lalu statusnya akan berubah menjadi purchase order dengan ditandai produk yang perlu dikirim. Di sini kita klik dulu receipt, lalu kita edit untuk barang yang kita terima apakah sesuai dengan permintaan. Kita edit terlebih dahulu, bubuk tiramisunya menjadi 7 tiramisu, lalu barang yang sudah diterima 7. Kalau sudah, kita klik save, lalu kalau sudah ready kita klik validate. Kalau sudah, statusnya akan berubah menjadi dan. Lalu kita kembali ke PO tadi, dan jika barangnya sudah diterima sesuai permintaan, di sini statusnya akan berubah menjadi 7 dari 0 tadi ya. Kalau sudah seperti ini, kita bisa create bill atau membuat pembayaran kepada supplier. Ini adalah draft yang bisa kita lihat terlebih dahulu sebelum kita post.
ini berbagai informasi dari vendor, lalu reference. Kemudian untuk jurnal ini termasuk dalam pengeluaran. Di jurnal ini sudah saya set karena kita membeli produk dari vendor atau supplier. Kita bisa lihat dalam invoice line ini untuk produknya adalah bubuk tiramisu dengan kuantiti 7, harganya 28.000. Akunnya kita set terlebih dahulu. Di akun ini kita menggunakan akun BNI, akun bank BNI. Kalau sudah kita save, lalu kita post. Kalau sudah seperti ini, kita membuat pembayaran untuk memasukkan jurnalnya Bank BNI. Untuk cara pembayarannya kita pilih manual saja. Kalau sudah, kita klik validate, maka statusnya akan terbayarkan dan vendor akan menerima uang. Untuk selanjutnya adalah modul yang saya jelaskan adalah sales atau penjualan. Untuk sales atau penjualan ini, jika kita menjual ke customer, maka barang yang ada di gudang akan mengalami pengurangan. Untuk membuat penawaran penjualan, kita bisa pilih create, lalu bisa kita pilih customernya, contohnya adalah Fajar Gilang Ramadan. Lalu kita bisa add a product, sales. Untuk sales penjualan kita bisa pilih ubah coklat, lalu kuantitinya kita bisa set atau jumlahnya 9. Kalau sudah, kita klik save dan kita bisa melihat penawarannya dari customer seperti ini. Seperti ini. Kalau sudah, kita kembali ke edit mode. Jika sudah seperti ini, kita bisa mengirimkan email kepada customer. Jika sudah seperti ini, kita send atau kirim. Lalu statusnya akan berubah menjadi quotation sent, disertai status email yang sudah kita lihat di sini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa klik confirm. Nah, di quotation sales order ini, statusnya berubah dari quotation sent menuju ke sales order. Nah, di sales order ini kita tentukan terlebih dahulu barang yang terkirim dengan permintaan apakah sesuai. Kalau belum sesuai, kita edit terlebih dahulu di bagian delivery. Di dalam delivery ini, barang harus dipastikan untuk dikirim kepada customer. Kita edit terlebih dahulu di down-nya jadi 9. Kita klik save.
lalu kita validasi, kemudian statusnya akan berubah menjadi done. Kalau sudah selesai, kita kembali ke sales order tadi, lalu kita bisa lihat barang yang sudah dikirim adalah 9. Kalau sudah seperti ini statusnya, kita klik create invoice untuk membuat invoice. Lalu kita bisa tentukan invoice-nya apakah menggunakan reguler atau DP. Di sini saya akan menggunakan reguler. Kita klik create and view invoice. Ini adalah draft invoice yang bisa kita lihat, dan jika ada kesalahan kita bisa edit terlebih dahulu sebelum di-post. Di sini tidak ada kesalahan ya, langsung saja kita post. Kalau sudah berubah statusnya menjadi post, lalu kita bisa membuat pembayaran di jurnal. Kita pilih Bank BNI, kemudian jumlahnya 72. Kalau sudah sesuai, kita bisa validate dan statusnya akan terbayarkan atau pay. Maka kita akan menerima sejumlah uang dari customer dan barang yang ada di gudang kita berkurang menjadi 9. Kalau sudah, kita akan beralih ke point of sale. Sedikit penjelasan, point of sale ini adalah sebuah konfigurasi untuk transaksi di toko kita. Hal yang pertama harus dilakukan terlebih dahulu adalah men-setting informasi dari toko. Ini saya sudah men-setting. Kalau sudah tersetting, maka kita klik resum. Kita tunggu sebentar. Dan ini akan terlihat produk yang dijual di toko kita. Kita bisa pilih boba coklat, lalu kita bisa pilih jumlahnya 3, lalu Choco Oreo jumlahnya 6, dan kita set pembelinya jadi Ahmad Putra saja. Lalu kita ke pembayaran. Nah, di pembayaran ini kita bisa membayar dengan cash atau bank. Karena untuk mempermudah, kita pilih cash saja, lalu kita klik validate. Nah, di sini akan muncul struk dari pembayaran. Kalau sudah seperti ini, kita bisa print, dan jika ingin mencetak struknya, next order. Kalau sudah point of sale, kita akan beralih ke modul employee. Nah, modul employee ini kita bisa memasukkan data dari pegawai toko. Nah, kita bisa membuat data diri dari pegawai tersebut dengan cara create. Lalu kita masukkan nama dari pegawai, Haji R, posisinya kita bisa kita bisa ubah nomornya dan isi informasi lainnya sesuai kebutuhan.
lalu kita bisa mendapatkan foto juga. Kalau sudah, kita klik save dan akan masuk di daftar pegawai di sini dengan informasi yang sudah kita masukkan. Baiklah, sedikit penjelasan di modul accounting ini adalah invoice dari customernya dengan total bayar 240.000 pada bulan ini. Lalu untuk supplier atau pemasoknya total pembayarannya 820. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk penjelasan dari program modul ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.